tugas 2, yaitu buatlah visualisasi data bivariat menggunakan scatter plot. Tuliskan model persamaan regresi linear dan estimasinya. Buatlah rumusan masalah asosiatif berdasarkan visualisasi data yang ada. Berikan ulasan model yang akan dicapai. Studio kemudian kita import datanya from Excel, browsing, buka, datanya sudah terbaca, kemudian kita import. Sudah ada, kemudian kita coba menggunakan base R. Terlihat seperti ini, kemudian yang kedua adalah model regresi, membuat persamaan regresi linear. Tuliskan model persamaan regresi linear dan estimasinya. Model persamaan linear. Secara teoritis, populasi hubungan antara dua variabel linear dinyatakan dengan rumus Y B0 beta 0 tambah beta 1 X dan tambah epsilon. Y kadar gula darah, X variabel independen usia atau S B0 beta intercept, yaitu Y ketika X 0 dan B1 beta koefisien regresi menunjukkan perubahan nilai Y untuk setiap kenaikan 1X. A epsilon atau error, faktor ini yang mempengaruhi Y tapi tidak masuk ke dalam model. Model regresi. Lalu menampilkan hasil parameter statistik yang lengkap. Hasilnya residual standar error 29,85,
multiple R square 0,04621. Hasilnya seperti ini. Kemudian menampilkan nilai koefisien beta 0 dan beta 1 secara spesifik. Interceptnya 94,63 dan S-nya adalah 0,50. Nomor 3 adalah buatlah rumusan masalah asosiatif berdasarkan visualisasi data yang ada. Rumusan masalahnya adalah apakah terdapat hubungan asosiasi yang signifikan antara usia S dengan tingkat kadar LDL atau kolesterol jahat. Tujuan analisis adalah untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan serta arah hubungan antara bertambahnya usia atau S dengan variabel kadar LDL, dan untuk menentukan apakah usia dapat digunakan sebagai prediktor yang valid dalam mengestimasi kadar LDL melalui regresi linier. A0, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara S dan LDL. Perubahan usia tidak mempengaruhi kadar LDL secara linier. Hipotesis alternatif, terdapat dua hubungan yang signifikan antara usia S dengan kadar LDL. Diduga semakin bertambahnya usia, kadar LDL cenderung mengalami perubahan dan peningkatan. Di sini titiknya sedikit, semakin bertambah usia maka semakin banyak titik-titiknya, yaitu titik-titik menyebar cukup luas, mempunyai varians dan atau pancaran yang lebar. Secara tren landai yang menunjukkan bahwa kelompok usia yang tua antara usia 50-70 memiliki titik posisinya sedikit lebih tinggi dibandingkan usia 20-30. Untuk ulasan modelnya, model yang digunakan adalah analisis kriteria sederhana bivariat. Model ini dipilih karena fokus penelitian bertujuan untuk menguji hubungan asosiatif dan pengaruh dari satu variabel bebas independen terhadap satu variabel terikat independen. Variabel independen adalah X usia atau S variabel dependen, Y kadar DL atau LDL. Secara sistematis, model estimasi hubungan kedua variabel ini dirumuskan adalah LDL sama dengan beta 0 ditambah beta 1 atau S. Melalui model ini, tidak hanya melihat seberapa kuat hubungan antara variabel atau korelasi,
tetapi juga sejauh mana variabel usia ini dapat mempengaruhi prediksi atau mengestimasi populasi nilai kadar LDL seseorang. Estimasi persamaan regresi koefisien. Pada tabel koefisien di output R akan mendapatkan dua nilai yang penting pada kolom estimasi, yaitu nilai beta 0 menunjukkan estimasi rata-rata kadar LDL ketika usia seseorang bernilai 0 tahun. Secara teoritis, nilai koefisien S beta 1 menunjukkan arah dan besarnya perubahan kadar LDL. Jika nilainya positif, artinya kenaikan usia 1 tahun akan diikuti oleh peningkatan kadar LDL sebesar nilai koefisien tersebut. Jika negatif, artinya LDL cenderung turun seiring bertambahnya usia. Di sini pada barisan variabel S, nilai p-value lebih besar dari P atau p-value-nya 0, p-value lebih kecil dari 0,5, maka H0 ditolak dan H alternatif diterima. Hasilnya dinyatakan signifikan, artinya usia terbukti memiliki pengaruh terhadap kadar LDL. Jika p-value S 0,05, maka H0 gagal ditolak. Hubungan dinyatakan tidak ada signifikan antara variasi usia tidak memberikan pengaruh nyata terhadap perubahan kadar LDL secara statistik, meskipun pada grafik terlihat ada tren. Kekuatan kontribusi model R. Perhatikan R square di bawah output. Nilai berkisar antara 0 sampai 1 jika dipresentasikan menjadi 0% sampai 100%. Nilai R kuadrat ini mengukur seberapa presentasi variasi kadar LDL dapat dijelaskan oleh variabel usia. Sisanya 100% dikurang R pangkat 2 dijelaskan oleh faktor-faktor yang di luar model seperti pola makan, genetik, atau aktivitas fisik. Jika terlihat sebaran data ini cukup acak atau scatter, nilai R pangkat 2 kemungkinan akan cenderung kecil. Kesimpulan akhir melalui visualisasi data scatter plot ini, ulasan model regresi ini, hasil akhir dicapai akan menjawab rumusan masalah secara empiris. Kesimpulannya, secara pasti faktor bertambahnya usia merupakan prediktor yang signifikan secara medis dan statistik terhadap peningkatan kolesterol LDL pada sampel pasien yang ada dalam dataset. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.